Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Rizalda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai gangguan keterampilan berbahasa. Materi yang pertama yaitu gangguan keterampilan menyimak. Apa itu keterampilan menyimak? Keterampilan menyimak merupakan suatu kemampuan mendengarkan dan mengidentifikasikan bunyi bahasa yang ada, kemudian menilai hasil interpretasi makna dan menanggapi pesan tersirat dalam bahan simakan. Menurut Bagus dan kawan-kawan pada 2017. Sedangkan menurut Iskan Darwasit dan Suendar dan Priyadi, mereka mengartikan keterampilan menyimak merupakan suatu keterampilan yang lebih dominan digunakan pada saat proses pembelajaran, termasuk keterampilan berbicara. Sebab keterampilan menyimak merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mendengarkan nama lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, serta apresiasi yang kemudian dari pendengaran tersebutlah diterima sebuah informasi. Keterampilan menyimak sangat mempengaruhi seseorang dalam berkomunikasi secara langsung. Ketika terdapat gangguan keterampilan menyimak pada diri seseorang, hal tersebut akan menyebabkannya mengalami kesulitan dalam menerima informasi dalam bentuk bunyi bahasa. Adapun gangguan-gangguan keterampilan menyimak ini biasanya disebabkan yaitu faktor bawaan lahir ataupun faktor kecelakaan. Gangguan keterampilan menyimak ini yang pertama yaitu menyebabkan seseorang kesulitan menerima informasi melalui bunyi bahasa. Sebab orang yang mengalami gangguan keterampilan menyimak mengalami permasalahan pada fungsi otaknya ataupun pada alat pendengarannya, sehingga orang yang mengalami tersebut terkadang susah mendengarkan informasi berbentuk bunyi bahasa. Oleh karena itu, hal tersebut menghambat penerimaan informasi yang dapat juga mempengaruhi kecerdasan seseorang, sebab adanya hambatan dalam menerima informasi. Dan dalam mengatasi gangguan ini, sangat diperlukan peran dari orang terdekatnya untuk memberi motivasi kepada orang yang mengalami gangguan menyimak ini. Materi yang kedua yaitu gangguan keterampilan berbicara. Secara umum, gangguan berbicara ini meliputi 3 gangguan, yaitu yang pertama gangguan kefasihan, gangguan artikulasi, dan gangguan suara. Gangguan berbicara ini berpengaruh pada cara seorang berbicara. Orang yang mengalami gangguan ini biasanya mereka paham terhadap apa yang mereka sampaikan pada saat bicara. Akan tetapi mereka mengalami kesulitan pada saat memproduksi bahasa yang mereka ucapkan. Yang pertama yaitu gangguan kefasihan. Orang yang mengalami gangguan kefasihan ini biasanya mengalami kegagapan, pengulangan kata-kata, latah atau memperpanjang bunyi, silabel atau kata-kata. Gangguan kefasihan ini biasanya terjadi pada anak-anak. Misalkan menambahkan bunyi oh atau menggantikan kalimat mama pergi, mama ke pasar, serta mengulangi frasa seperti aku mau pulang, seperti itu, mengulangi kata-kata yang telah diucapkannya. Namun, gangguan kefasihan yang terjadi pada anak ini seiring bertambahnya usia, hal tersebut akan menghilang, sehingga tidak adanya gangguan kefasihan lagi yang menyebabkan penghambatan pada proses interaksi sosial. Namun, jika gangguan tersebut gangguan tersebut bertahan hingga dewasa, tentunya hal tersebut
dapat mempengaruhi atau menghambatnya dalam berinteraksi sosial. Yang kedua yaitu gangguan artikulasi. Biasanya gangguan artikulasi ini melibatkan organ berbicara seperti lidah, gigi, bibir, dan palatal. Gangguan artikulasi ini dapat diakibatkan oleh penyakit seperti kanker mulut dan tenggorokan, kecelakaan, bawaan lahir seperti sumbing, atau faktor lain yang mengakibatkannya rusaknya organ berbicara orang tersebut. Orang yang mengalami gangguan artikulasi ini biasanya mengalami kesulitan pada saat melafalkan bunyi atau melafalkan bunyi dengan keliru. Hal tersebut dapat kita lihat seperti perubahan kata B yang diucapkan atau menjadi W seperti pada pelafalan rambut yang seharusnya diucapkan demikian, akan tetapi pada orang yang mengalami gangguan artikulasi diucapkan menjadi wambut karena adanya gangguan pada organ bicaranya. Biasanya gangguan artikulasi ini juga dialami pada usia anak-anak, akan tetapi hal tersebut akan hilang sebab perlahan-lahan anak-anak akan mempelajari bagaimana cara melafalkan suatu bunyi bahasa. Jika gangguan artikulasi ini tetap terjadi pada orang dewasa, hal tersebut bisa diakibatkan seperti yang saya sebutkan tadi, bawaan lahir ataupun faktor kecelakaan yang membuatkannya ada cacat pada organ pengucapan kata-kata. Yang ketiga yaitu gangguan suara. Gangguan suara ini meliputi gangguan nada, gangguan kualitas bunyi, dan gangguan penyaringan. Gangguan suara ini biasanya dapat berupa kemonotonan nada, parau, serak bunyi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau kualitas bunyi nasal seseorang. Gangguan suara ini dapat juga diakibatkan oleh kecelakaan, kerusakan atau penyakit pada tenggorokan. Kerusakan atau penyakit pada tenggorokan dapat menyebabkan pita suara tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan gangguan pada suara. Berikut penanganan gangguan berbicara. Untuk mengetahui apa tindakan yang baik dalam menangani orang yang mengalami gangguan berbicara, yang utama yaitu melakukan identifikasi pasien, yaitu memeriksa riwayat kesehatan, kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan kognitif, dan kemampuan berkomunikasi pasien. Setelah mengidentifikasinya, baru dilakukannya diagnosis, yaitu gangguan apa yang dialami oleh si pasien tersebut. Setelah melakukan diagnosa, selanjutnya perlu ditentukannya terapi apa yang cocok untuk menangani permasalahan tersebut. Adapun terapi yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama yaitu terapi berbicara, terapi oral motorik, terapi berbasis komputer, dan terapi intonasi kendali. Yang ketiga yaitu gangguan keterampilan membaca. Menurut Veronica tahun 2016, keterampilan membaca dianggap keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh siswa, sebab hal tersebut berperan penting untuk mendapatkan ilmu pengetahuan pada siswa saat proses pembelajaran. Keterampilan membaca seseorang juga dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik yang bersangkutan. Sebab jika terjadi suatu kelainan pada fungsi otak atau organ lain yang berperan penting pada proses membaca, tentu saja hal tersebut mengakibatkan gangguan keterampilan membaca pada seseorang.
Menurut Jamaris dalam Veronica tahun 2016, beliau menjelaskan bahwa kesulitan membaca disebabkan oleh perkembangan susunan syaraf pusat yang mengalami disfungsi minimal. Adapun faktor penyebab gangguan membaca ini dapat disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama itu faktor fisik, yang terdiri atas kesulitan visual, kesulitan pendengaran, kesulitan syaraf, serta kesulitan membaca. Yang kedua yaitu faktor psikologis, yang terdiri atas faktor emosi, faktor inteligensi, dan faktor konsep diri. Yang ketiga yaitu faktor sosioekonomi. Adapun faktor sosioekonomi ini yang disebabkan oleh keadaan rumah yang tidak kondusif untuk belajar, sehingga orang tersebut tidak bisa meningkatkan kemampuan membacanya. Yang keempat yaitu faktor pendidikan. Adapun faktor pendidikan ini terdiri atas harapan guru yang terlalu tinggi, pengelolaan kelas yang tidak efektif, guru terlalu banyak mengkritik anak, serta kurikulum yang berlaku terlalu padat bagi seorang anak. Yang keempat yaitu gangguan keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan suatu kemampuan berkomunikasi dengan cara mendeskripsikan pikiran, perasaan, dan ide ke dalam bentuk lambang-lambang bahasa grafis yang dilakukan untuk keperluan mencatat dan mengkomunikasikan pesan melalui bahasa. Pada hakikatnya, orang memiliki kesulitan dalam menulis. Hal tersebut yang menyebabkan terdapat keterampilan mereka dalam menulis. Ada seseorang yang dapat menulis dengan baik, sehingga tulisannya rapi. Ada juga yang seseorang tersebut tidak bisa menuliskan dengan tulisan yang rapi. Adapun penyebab gangguan menulis ini disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama yaitu kesulitan seseorang dalam memusatkan konsentrasi, daya ingat, dan daya beda. Yang kedua yaitu kesulitan memori auditori. Yang ketiga, kesulitan persepsi visual motorik. Dan yang keempat yaitu kesulitan yang berhubungan dengan pemahaman anak. Itu selanjutnya penanganan gangguan keterampilan menulis. Untuk menangani permasalahan gangguan keterampilan menulis pada seseorang dapat dilakukan 5 hal ini. Antara lain, yang pertama yaitu orang yang mengalami gangguan keterampilan menulis lebih baik diberi kesempatan untuk lebih sering menulis agar terbiasa dalam menulis. Yang kedua yaitu menempatkannya dalam suasana kehidupan yang gemar menulis sehingga dapat menciptakan hobi menulis pada seorang tersebut. Yang ketiga, memberikan model penulisan dan berpikir strategis sehingga dalam menulis tersebut seseorang dapat berpikir secara kreatif dalam menentukan topik atau tulisan yang akan diciptakan. Yang keempat yaitu biarkan dia memilih topik tulisannya sendiri sehingga dia dapat menciptakan hal yang lebih kreatif dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif pada orang tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja hal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.